Hai semua, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vira di sini. Di Saturday Story kali ini gue bakalan ngebahas mengenai desa-desa yang konon katanya tuh angker yang berada di Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian tuh mikirnya pasti desa penari kan yang paling angker, yang memiliki cerita-cerita mistis atau cerita-cerita yang horor gitu deh. Nah, sebenarnya di Indonesia itu kan kita memiliki banyak banget desa ya. Dan desa-desa berikut yang bakalan gue bawa hari ini di Saturday kali ini merupakan desa-desa yang angker yang ada di Indonesia. Mau tahu apa aja desanya? Yaudah yuk kita bahas. Desa yang pertama yaitu Desa Seragi yang berada di Ponorogo. Desa Seragi ini lebih tepatnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di dalam Desa Seragi ini terdapat sebuah bangunan sakral yang dipercaya oleh masyarakat setempat itu sebagai tempat tinggalnya Semar. Jadi tuh kalau kalian ke desa ini, kalian tuh nanti jalan gak berapa jauh, pokoknya di dalam itu tuh ada kelihatan deh bentuk tempatnya itu, bentuk bangunannya itu. Nah, kalian tahu kan Semar yang toko pewayangan Jawa itu, yang toko pewayangan sakti yang Jawa itu, yang gendut itu. Nah, Semar yang itu ada sebuah teori yang dianut oleh para masyarakat setempat, yaitu mereka menyatakan bahwa bangunan yang dinamakan Klampis Ireng ini dibangun sendiri oleh Semar. Jadi Semar ini dia ngebangun tempat Klampis Ireng. Nah, Klampis Ireng ini apa? Klampis Ireng ini tuh kayak sebuah tempat pertapaan gitu. Dan tempat ini tuh keramat karena dibangun oleh si Semar juga, dan tempat ini juga emang keramat. Dan katanya kalau kalian memiliki indera keenam, sixth sense gitu, kalian bisa ngeliat hal-hal gaib dan semacamnya. Kalian bakalan bisa ngelihat kemegahan kerajaan Semar yang dibalut dengan emas yang sangat mengkilap. Katanya sih gitu kalau kalian punya sixth sense. Jadi kalian bisa ngelihat hal-hal yang gitu. Tapi mungkin beberapa dari kalian tuh pasti mikirnya nggak ada serem-seremnya deh ini tempat kayak gitu kan, cuman gini doang, sakral lah, keramat, apa seremnya, paling juga gitu-gitu doang. Nah, kalian salah. Karena tempat ini itu kenapa bisa dibilang mistis? Konon katanya tuh tempat si yang dibangun sama Semar ini tuh di dalamnya tuh banyak banget jin sebenarnya. Kalau kalian bisa ngelihat, kalian bakalan tahu banyak banget jin-jinnya. Dan juga di tempat ini tuh banyak banget makhluk astral yang lainnya. Jadi gimana sih namanya, tempat sakral, terus ya kalian tahu lah pasti dihuninya sama yang kayak gitu-gitu kan. Nah, di dalam itu pokoknya banyak hal-hal kayak mistis gitu deh. Jadi kalian jangan percaya nggak percaya, maksudnya jangan nggak percaya juga kalau tempat itu sebenarnya mistis. Kalian boleh percaya boleh nggak, boleh juga kalian komen di bawah, kalian kasih tahu kalau yang pernah datang ke sana tuh tempatnya kayak gimana, semistis apa menurut kalian, atau emang bagi kalian tuh biasa aja. Kalian boleh taruh komen di bawah. Lanjut yang kedua. Di desa kedua kali ini yang ada di list gue mengambil Desa Montong Gading yang berada di Lombok. Desa Montong Gading ini sendiri itu lebih tepatnya terletak di Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya mungkin kalian taunya Lombok itu ada hal-hal yang kayak gitu juga, tapi pasti kalian biasanya ngelihat hal eksotis yang ada di Lombok kan. Lombok bagus, banyak pantainya. Tapi di satu desa ini, desa yang tadi gue sebut Montong Gading itu, di sini dia mempunyai kisah mistisnya sendiri. Desa ini tuh berlokasi di Kilang, Lombok Timur. Ini juga dikenal dengan sebutan Kampung Selak. Kampung Selak ini dulunya tuh merupakan sebuah area di mana terjadi pembunuhan massal besar-besaran pada zaman dahulu untuk perebutan lahan kerajaan. Jadi kalian tahu kan kalau zaman dulu tuh
pasti orang-orang tuh masih zaman-zamannya kerajaan, perebutan tahta tuh udah pasti, perebutan lahan kekuasaan, perebutan apa segala macam tuh udah pasti. Nah, di Selak ini tuh tempatnya pembunuhan massal itu terjadi. Jadi tuh kalau kalian kesana pas matahari terbit, tenggelam, maksud gue matahari tenggelam, kalian bakalan ngerasa kampung itu tuh, desa itu tuh kayak nggak ada penghuninya, karena kayak tiba-tiba tuh sepi aja gitu. Soalnya mereka itu percaya bahwa kalau kalian masih ada berkeliaran gitu deh, sore-sore gitu pas matahari udah tenggelam, itu bakalan ada hantu-hantu berkepala bunting yang bergelantungan di pohon-pohon yang ada di sana. Makanya itu kenapa desa Montong Gading ini kalau udah matahari terbenam pasti masyarakatnya tuh bener-bener kayak udahlah gue ngunciin diri aja di kamar, nggak di rumah, nggak mau keluar kayak gitu, karena mereka percaya dengan adanya hantu berkepala bunting tadi. Selanjutnya di desa yang ketiga. Di desa yang ketiga ada di list gue kali ini adalah desa Pugerwetan yang berada di Jawa Timur. Nah, desa Pugerwetan ini sebenarnya lebih rincinya terletak di Kecamatan Puger, Jember, Provinsi Jawa Timur. Lokasi desa Pugerwetan ini tuh gak jauh dari desa Penari, dan konon katanya desa Pugerwetan ini merupakan nama samaran dari kota Banyuwangi. Konon katanya sih gitu, nama samaran. Desa ini tuh berada di ujung Jawa Timur. Menurut beberapa keterangan yang ada, masyarakat setempat juga bilang kalau desa ini tuh sering dijadikan tempat orang-orang dan dukun-dukun di Indonesia untuk mengasah dan menimba ilmu gaib mereka. Katanya sih tempat ini digunakan untuk dukun-dukun dan orang-orang yang ya kalian tahulah kayak begitu-begitu. Nah, akan tetapi keseraman tempat ini tuh belum seberapa dibandingkan dengan Nusa Barung, yaitu sebuah pulau kecil di seberang desa Pugerwetan. Tempat tersebut konon dijadikan sebagai sumber kekuatan orang-orang tersebut tadi. Jadi malah sumbernya sebenarnya berasal dari Nusa Barung ini, bukan di Pugerwetannya. Jadi benar-benar pusatnya tuh di sini. Nah, bahkan tuh pernah ada nelayan-nelayan yang pulang pada saat mereka selesai mancing ikan gitu. Mereka itu tuh nggak bisa keluar dari kota Nusa Barung ini. Mereka pokoknya keliling, kayak nggak nemuin jalan keluar deh. Mereka keliling-keliling terus, pokoknya muter-muter ke sana ke sini. Dan akhirnya mereka baru bisa keluar setelah matahari terbit. Katanya sih gitu. Kalian boleh percaya boleh enggak, atau mungkin kalian ada yang berasal dari sini, desa ini, atau kalian ada yang pernah ke desa ini, kalian boleh komen di bawah lebih detailnya kayak gimana, gambarannya, maksudnya seserem apa sih tempat ini, bener gak kayak yang dibilang beberapa orang. Nah, dan juga itu mereka ini tuh bukan kehilangan jalannya mereka doang, jadi mereka ini juga sempet diganggu sama makhluk hutan tinggi besar yang menjaga pulau itu. Jadi karena mereka diganggu sama ini kayaknya ya, sama si makhluk besar ini, akhirnya malah mereka tuh jadinya nyasar, gak bisa pulang-pulang. Dan juga kalian bisa ngebayangin gak sih kalau misalkan kalian yang ada di posisi nelayan-nelayan itu, kayak lo udah capek kerja nih nyari ikan gitu kan, terus lo mau pulang, ya lo mau pulang, mau istirahat, mau makan, mau segala macem, malah lo akhirnya nggak bisa pulang, nyasar, dan lo nyasarnya di desa orang lagi gitu. Lo muter-muter aja di situ sampai besok pagi. Capek nggak sih? Maksudnya kebayang nggak sih udah capek, seserem apa sih sampai lo nyasar muter-muter doang? Bisa ngebayangin nggak sih? Coba kalau kalian yang kayak posisinya kayak si nelayan-nelayan ini, apa yang bakal kalian lakuin? Kalian boleh komen di bawah ya. Selanjutnya ada desa yang keempat. Desa yang keempat ini mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah dengar, atau ada yang tahu, atau kalian emang berasal dari dekat daerah ini. Karena beberapa waktu yang lalu desa ini juga sempat menghebohkan tanah air. Jadi yang keempat ini ada desa Wentira di Sulawesi Tengah. Gue gak bisa ngejelasin detail lokasinya karena
katanya sih, dan emang gue nyari juga tuh nggak ada nemunya tuh artikel, jadi bukan letak provinsinya di mana, maksudnya letak spesifik dia tuh di mana tuh nggak ada. Karena emang Wentira ini tuh nggak ada di dalam peta manapun. Kalian mau cari peta kalian sebagus apapun, maps kalian sebagus apapun, kalian nggak akan nemuin kota ini. Karena emang kota ini tuh nggak terdaftar di dalam itu. Nah, kalian semua mau tahu titik paling angker yang ada di Indonesia? Jawabannya itu di Wentira ini. Jadi Wentira ini tuh berada di Kabupaten Mutong, tapi spesifiknya nggak tahu di mana. Dan tempat ini sempat menghebohkan tanah air beberapa waktu yang lalu. Jadi tuh ada kasus seorang wanita asal Sulawesi ini, dia menikahi pria dari Wentira, katanya sih dari Wentira, namanya Lin Vita Puspita. Warga-warga sekitar, masyarakat sekitar tuh percaya kalau fenomena yang mereka lihat ini tuh memang fenomena gaib. Dan mereka juga percaya kalau Lin Vita ini sebenarnya nggak hilang, tapi dia itu dibawa ke desa Wentira. Makanya dia kayak udah nggak ada aja gitu di rumahnya, yang rumah ibunya atau di mana-mana. Jadi kalian mau nyari dia kemana-mana tuh nggak ada. Jadi orang-orang ini percaya dia tuh udah dibawa sama laki ini ke desa Wentira itu. Nah, di sini juga disebut desa yang angker ya. Karena desa ini diyakini beberapa orang sebagai kota Atlantis yang hilang. Kalian tahu kan kota Atlantis yang, kalau kalian pernah dengar tuh, Atlantis tuh kota yang tenggelam, kota yang terpendam, kota yang menghilang dari permukaan bumi kayak gitu. Nah, si Wentira ini tuh diyakini sebagai kota Atlantis tersebut. Ya, kalian boleh percaya, boleh enggak juga sama desa Wentira ini, maksudnya keberadaannya emang beneran ada apa enggak, kisah di balik desa Wentira ini beneran ada apa enggak. Kalian boleh percaya, kalian boleh enggak. Cuman dari sejauh yang kalau gue sendiri tuh, gue percaya sama hal yang seperti itu. Tapi kalau buat ngomongin desa kayak gini, maksudnya desa yang ada tapi tuh gak bisa semua orang lihat, cuman orang-orang yang katanya sih yang punya indera keenam dan orang yang hatinya bersih yang bisa ngeliat desa ini. Jadi gue tuh sebenarnya percaya nggak percaya, jadi 50-50 gitu. Bisa dibilang percaya, bisa dibilang nggak percaya. Jadi ya itu balik ke kalian lagi. Kalian sebagai masyarakat menilainya si desa Wentira ini tuh desa yang beneran semistis itu, atau desa yang awalnya itu kota Atlantis yang sempat hilang. Ya kalian boleh berkomentar di kolom komentar. Kalian boleh berdiskusi di bawah dan menuangkan pendapat kalian di bawah. Kolom komentar gue terbuka buat kalian. Yang kelima di list gue kali ini, dan desa terakhir yang ada di list gue, yaitu ada desa Jungsemi yang berada di Jawa Tengah. Desa Jungsemi ini lokasi spesifiknya terletak di Kecamatan Kangkung, Kendal, di Jawa Tengah. Desa ini kenapa dibilang angker dan mistis? Karena adanya keberadaan makam Kemangi. Mungkin beberapa dari kalian udah gak asing ya sama makam Kemangi ini. Dan cerita mistisnya desa ini tuh sebenarnya bukan hanya dikenal sama warga Kendal doang, tapi seluruh masyarakat Indonesia tuh hampir semuanya di daerah manapun tuh kayak udah mengetahui tentang desa ini loh, keangkarannya desa ini. Karena si desa ini tuh udah pernah masuk ke TV, diliput oleh beberapa program TV. Mereka datang ke sana buat uji nyali, vlogger juga datang ke sana buat uji nyali. Jadi tuh beberapa dari kalian pasti emang udah pernah dengar nama desa Jungsemi ini ya. Nah, beberapa penguji nyali tersebut mengakui mereka tuh nggak kuat sama hawa yang dibawa oleh si makam Kemangi ini. Jadi karena hawanya makam Kemangi ini kayaknya mistis banget, jadi tuh mereka sampai bener-bener gak kuat lah pokoknya nguji nyali tuh. Nah, beberapa juga penguji nyalinya bahkan mereka itu udah ngerasa kewalahan dulu, udah ngerasa gak kuat banget waktu mereka baru masuk. Bahkan
bisa dibilang kayak baru ngelihat dari luar aja tuh mereka udah kayak aduh gue udah nggak kuat nih kayak gitu. Jadi kalau kalian yang pernah ke sana atau kalian pernah mengetahui atau kalian mungkin yang pernah uji nyali di sana sendiri, boleh komen di bawah pendapat kalian tentang desa ini kayak gimana, keangkerannya seperti apa, kemistisannya seperti apa, kalian boleh komen di bawah. Dan ya hari ini di Saturday Story 5 desa ini aja yang gue bahas, 5 desa angker yang selain desa penari yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang nggak tahu dan nganggapnya cuma desa penari yang paling angker, nah di sini gue sebutin ada 5 yang tadi. Ya terima kasih udah nonton sampai akhir videonya. Sampai ketemu di Saturday Story minggu depan. Kalau kalian suka sama video gue ini, kalian boleh komen, share, like, dan juga subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update dari Saturday Story. Terima kasih semuanya, selamat malam.